Kalau masyarakat berani, berarti Pemda lemah. Yang paling bahaya kalau sengaja lemah. Ya perlu ditelaah lagi, Mas bilang tadi, dikaji. Kalaupun ini berubah jadi areal penggunaan lain atau non kawasan konservasi, itu pun tidak akan muncul sertifikat di atas HPL ini. Gili Trawangan, kini namanya makin mendunia. Pulau kecil di barat laut Pulau Lombok ini menjadi salah satu destinasi wisata tropis yang digandrungi oleh turis asing. Di puncak musim liburan saat ini, dari Juli hingga September, tingkat kunjungannya membludak. Tahun ini jumlahnya bahkan diperkirakan mencapai 3.000 orang per hari. Gili Trawangan dikenal dengan keindahan lautnya yang begitu memukau. Pulau seluas 340 hektar ini juga dikenal bebas polusi. Sebab di sini kendaraan bermotor memang tidak diizinkan beroperasi. Namun di balik nama besar Gili Trawangan yang begitu kesohor tersimpan bom waktu yang setiap saat bisa meledak. Kini sebagian masyarakat di pulau ini menuntut sertifikat hak milik atas tanah yang mereka tempati. Spanduk tuntutan dipasang di setiap jengkal pulau, mulai dari jalanan hingga pepohonan. Padahal tanah yang dimaksud adalah aset lahan milik pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kepala dusun tidak menampik, warga sebenarnya sudah pernah mendapatkan pembagian tanah dari pemerintah. Melalui kebijakan Bupati Lombok Barat tahun 1996 silam, warga penggarap diberikan lahan seluas 10 hektar di sebelah barat dermaga Gili Trawangan. Namun, lantaran merasa masih kurang, warga akhirnya masuk ke kawasan 65 hektar. Jadi spanduk yang ada di beberapa tempat di sepanjang jalan ini itu adalah bentuk keinginan masyarakat yang sudah tinggal hampir 40 tahun yang tinggal di sini untuk mendapatkan hak milik, sertifikat hak milik. Di seluruh kawasan Gili Trawangan atau hanya di bagian tertentu saja? Di bagian tertentu yang lokasinya di lokasi 75 hektar. Lah, HVL? Iya, HVL-nya Pemprov. 65 atau 75? 65 hektar. Yang 65 yang belum bersertifikat. Yang 10 hektar yang sudah bersertifikat HGB. Nah, masyarakat kan sudah mengetahui kalau ini sebenarnya kawasan HVL. Nah, tapi tetap masih tinggal dan bahkan mengusahakan di tempat-tempat ini, seperti apa itu? Kalau cerita dari tokoh-tokoh yang di sini, termasuk orang tua saya, memang mereka diberikan di sana, cuma tidak sesuai dengan garapan mereka yang mereka garap. Apa itu garapan? Luasnya yang diberikan saat itu tidak sesuai dengan lokasi yang mereka garap lebih awal gitu. Apa memangnya awalnya nggak menggarapnya sampai seberapa? Kalau dulu kan ada yang lebih dari 10 are, 20 are, 30 are kalau dulu. Keberadaan lahan 65 hektar di Gili Trawangan memang cukup kompleks. Meski statusnya jelas-jelas milik Pemprov NTB, namun faktanya justru dikuasai oleh masyarakat yang mengaku sebagai penggarap. Selama puluhan tahun, masyarakat yang menguasai aset Pemprov menyewakan lahan kepada investor. Hingga lahirlah Gili Trawangan seperti saat ini, disesaki ratusan akomodasi, mulai dari restoran, hotel, hingga villa. Hingga akhirnya 14 Juli lalu, Kejaksaan Tinggi NTB menetapkan tersangka kasus korupsi pemanfaatan aset di Gili Trawangan. Ketiga tersangka dijerat pasal korupsi lantaran menyalahgunakan lahan milik Pemprov menjadi usaha perorangan. Buntut dari kasus ini, penyidik menyegel 2 bidang lahan, yaitu Restoran Ego dan Hotel Living Trawangan yang dioperasikan oleh PT Carpedian. Selama puluhan tahun, 2 bidang lahan tersebut dikuasai oleh Ida Adnawati dan disewakan kepada investor asing. Sebelum disita oleh Kejati NTB, Restoran Ego dan Hotel Living sebenarnya sudah sempat ditutup oleh Pemprov.
Penutupan tersebut menyusul sengketa perdata sewa-menyewa antara penguasa lahan Ida Atnawati dengan pemilik PT Carpedien David Alexander Guy de Faria. Resto dan hotel yang dikelola oleh warga negara Prancis ini ditutup oleh Ida Atnawati pada Agustus 2024. Investor dianggap wan prestasi pembayaran sewa hingga akomodasi ditutup. Ada di sebelah. Ditemani oleh kepala dusun, realitas melihat tempat-tempat usaha yang ditutup oleh warga. Salah satunya adalah Bungalow Diversia Diving Club yang semula juga dikelola oleh WNA. Ini juga wan prestasi lah, belum bayar kontrak kepada pemiliknya. Penginapan. Berapa ini? Berapa hari? Ini 15, jadi rata-rata di depan 15 hari. 15 hari. Iya, Jama Ruding. Jama Ruding. Oh, masih keluarga Pak Haji Ruding ya? Iya, anaknya beliau. Oh, anaknya. Dari dokumen yang realitas miliki, lahan seluas 1.900 meter persegi ini dikuasai oleh Jamak Ruding. Lahan disewakan kepada PT Giuda yang dikelola oleh Giulio Tadei. Sesuai kontrak perjanjian, lahan disewa selama 20 tahun sejak tahun 2010. Total sewanya sebesar 3.750 juta rupiah dibayarkan per 5 tahun. Jamak Ruding yang dimaksud di sini tidak lain adalah anak dari Haji Ruding. Ia adalah salah satu tetua masyarakat yang getol menuntut hak atas tanah di Gili Trawangan. Akhir tahun 2022, realitas pernah menemui Haji Ruding di Dusun Gili Indah. Tempat usaha lain yang juga ditutup warga adalah gerai DSM Dive. Di lokasi ini bahkan terjadi perang spanduk antara penguasa lahan dan investor penyewa. Ini yang masak berarti siapa ini, Pak? Ini, iya, yang ini yang masang si Greg ini ya, yang Greg yang masang. Kalau yang itu? Yang ini, iya, Pak, ini Pak Jajunuddin. Ya, ini Pak Jajunuddin itu tuh. Berbalas-balasan ya, Pak ya? Iya. Ini sebelum ada putusan pengadilan, itu setelah Gregnya. ya setelah Greg. Lumayan ini ya, Pak ya? Seru juga ya? Seru, tapi ini gunung konflik lah. betul. Ini pemicu. Ini kalau tidak cepat selesai, maka ya akan berdampak ke tempat-tempat yang lain nanti. Secara hukum, lahan 65 hektar di Gili Trawangan jelas-jelas aset milik Pemprov Nusa Tenggara Barat. Namun nyatanya, warga justru tampak lebih berkuasa. Mereka suka-suka menyewakan lahan hingga menutup paksa usaha. Praktek hukum rimba yang tak berujung bisa memicu investasi di Gili Trawangan limbung. Potensi masalahnya ada di situ. Ketika mulai tahun 2002 harus ada pembayaran kepada masyarakat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.